Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan dari video kemarin, yaitu cara install dan registrasi Dapodik versi 2024. Kalau teman-teman belum nonton videonya, silahkan klik rekomendasi video di atas. Jadi teman-teman, kita akan melanjutkan yaitu cara mengisi Dapodik versi 2024. Jadi kita langsung saja untuk mengisi data sekolah. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, kita lanjut. Nah teman-teman, di sini ini adalah salah satu menu baru, namanya nih ya, notifikasi. Kita coba klik. Nah, di notifikasi ini mulai diterbitkan pada hari Kamis 6 Juli tahun 2023. Jadi ini kita tandai untuk tandai telah dibaca. Nah, fungsi dari notifikasi ini yaitu untuk memberikan informasi dari pusat untuk satuan pendidikan, baik pesan secara global maupun pesan khusus untuk satuan pendidikan tertentu. Jadi ini akan ada informasi notifikasi kalau ada masalah atau apa pemberitahuan untuk sekolah kita bisa masuk di notifikasi ini. Jadi untuk mengetahui apakah ada notifikasi terbaru atau tidak untuk sekolah kita atau untuk informasi secara global, kita bisa mengklik ini ya, mutakhirkan ini yang berwarna biru. Coba klik. Nah, kalau ada di sini ada pesan baru maka akan muncul. Tapi karena tidak ada pesan baru, tidak muncul ya. Nanti kalau setiap masuk di Dapodik, ya kita coba sekali-sekali cek ini ya, siapa tahu ada notifikasi terbaru dari Dapodik pusat. Oke, kita langsung saja kita menuju ke menu sekolah ini ya. Nah, sebelum kita mengisi di bagian menu sekolah, kita cek dulu validasinya ya, di validasi lokal. Jadi ada berapa yang validasi, invalidnya ada 2 ya. Sekarang kita hilangkan invalidnya, kita isi ini ya. Untuk data periodiknya pada semester ganjil ini, waktu penyelenggaraan sesuaikan dengan sekolah teman-teman, sumber listrik, setelah itu daya sesuaikan juga dengan daya listrik di sekolah teman-teman. Di waktu ketersediaan listrik yaitu sepanjang waktu, apakah siap menerima BOSP ya, sertifikat ini belum. Untuk internet ini kecepatannya kita ambil di 30 aja, kita simpan. Nah, sumber air, pompa ini ya, pompa listrik itu ya. Sumber air minum disediakan oleh sekolah, kecukupan air bersih itu sepanjang waktu ya. Sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi fasilitas yang ya mendukung untuk yang berkebutuhan khusus. Tidak, tipe jambannya itu ini ya, leher angsa atau toilet duduk. Sekolah menyediakan ini tidak. Jumlah hari ya, cuci tangan tuh hampir setiap hari. Jumlah keseluruhan tempat cuci tangan ini diisi ya lewat tombol surprise nanti ya. Apakah sabun dan air mengalir? Iya. Sekolah memiliki saluran ini ya, ada. Ya, 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 tidak ya.
Ini ya, di kemitraan di sekolah kami ada kerjasama dengan pemerintah daerah dengan puskesmas ya. Untuk jumlah jamban ini tidak bisa di input, ini nanti ada di surprise. Nah ini ya, cuci tangan pakai sabun ya. Kebersihan dan kesehatan menstruasi. Pemilihan dan perawatan toilet. Keamanan pangan. Air minum. Perhatikan saja ya. Nah, sudah selesai, kita simpan. Sekarang data dinamis. Nah ini tidak usah ditambah-tambah, udah ya. Kepanitiaan dan seterusnya silahkan diisi sendiri kalau memang belum diisi, kan saya sudah mengisinya. Sudah, kita coba lakukan validasi lagi, kita refresh. Nah sekarang invalidnya sudah kosong. Nah kita lanjut ke surprise ya, untuk tanah dan bangunan. Nah sebelumnya ini ya, kita cek dulu bagian surprise. Nah ini ya, warningnya 3, invalidnya 151. Bagaimana cara menghilangkan invalid ini ya? Perhatikan caranya ya. Masuk ke tanah dan bangunan, klik di bagian tanah. Setelah itu ini menu aksi dan salin data periodik, klik ya. Oke, kita klik. Nah sekarang kita coba lagi validasi. Sekarang invalidnya sisa berapa? Nah invalidnya sisa 0. Sekarang yang warningnya itu adalah ruang dengan nama WC kepala sekolah, ruang dengan nama WC guru, dan sekolah tidak memiliki ruang guru. Ini memang tidak ada ya. Jadi biasanya tidak memiliki sub ruang atau bilik, hanya satu ruang saja. Terus WC guru juga hanya satu ruang saja. Jadi ini tidak perlu diganggu lagi ya. Nah sekarang kita lanjut ke ini ya, GTK. Sebelumnya kita lakukan validasi lagi ya. Oh iya, pesan didik terlebih dahulu ya. Di sini ya agak terbalik, memang ini terbalik tempatnya ya, dengan tidak sama dengan yang divalidasi. Jadi kita kerjakan dulu yang ya dari atas, kita langsung loncat ke GTK. Nah GTK di sini hanya ada warning. Nah kita lihat apa yang warning ini. Kalau kita masih bisa diperbaiki, kita perbaiki. Nah kita lihat dulu ya di data GTK. Oke, kalau mau salin penugasan silahkan salin dulu penugasan. Nah kalau salin penugasan untuk guru ya tidak ada gunanya, kita harus melakukan sendiri secara manual di sini, yaitu dengan cara mencentang ya bulan keaktifannya. Di keaktifan untuk semester 1 itu dari Juli sampai Desember ya, langsung saja dicentang semuanya selama 6 bulan, kemudian simpan dan tutup ya. Begitu juga untuk seterusnya ya, silakan teman-teman lakukan untuk semua guru. Nah sekarang sudah selesai, sekarang kita lakukan validasi lagi. Nah sekarang makin banyak ya warningnya ya, karena di sini untuk jam mengajarnya belum saya tambahkan. Yang penting invalidnya sudah ada, nanti kita akan tambahkan di rombongan belajar. Nah sekarang kita lakukan, jangan lupa di tendiknya ya. Tendiknya di sini ada kepala sekolah dan tenaga kependidikan ya. Di sini ada penjaga. Kita lakukan
aktivasi pada penugasannya. Kalau sudah, sekarang kita lanjut ke peserta didik. Peserta didik. Nah, dari peserta didik ini kita lihat invalidnya ya. Kita cek. Nah, ini. Nah, ini ya. Masih ada 38 invalid. Sekarang kita lakukan ya, masuk lagi di sini. Ya, caranya agar invalidnya hilang, klik ini ya. Salenta periodik, tekan ya. Nah, kita cek lagi. Nah, hanya satu ya yang invalid. Jadi hanya satu yang invalid sekarang karena siswa belum masuk ke dalam rombel. Jadi itu ya. Untuk cara memasukkan siswa atau menambahkan peserta didik tingkat awal ini akan saya buat video yang tersendiri teman-teman. Cara memasukkan peserta didik ya secara manual, jadi bukan ditarik lewat Dapodik. Untuk itu saya akan menambahkan siswa tersebut secara manual di sini. Jadi caranya seperti ini teman-teman. Kita klik tambah PD tingkat awal. Setelah itu masukkan namanya. Klik pilih jenis kelamin. NISN-nya kosongkan. Warga negara sudah. ID itu Indonesia. NIK-nya jangan lupa dimasukkan sesuai dengan yang ada di KK. Setelah itu masukkan nomor KK. Kemudian tempat lahir sesuai dengan kakaknya. Kemudian tanggal lahirnya. Jadi agar bisa masuk ke dalam Dapodik SD itu siswa minimal usianya 6 tahun 0 bulan ya. Jadi kalau di bawah itu misalnya 5 tahun 6 bulan itu harus ada surat keterangan dari psikolog. Kita klik tahun dulu, kita cari di sini ya, kita geser ke kiri. Nah, lihat kalau ketemu tinggal bulannya sekarang. Setelah itu klik OK, dan untuk tanggalnya silahkan pilih di sini. Nah, sudah masuk sekarang. Kalau sudah, nomor registrasi akta lahir silahkan diisi, boleh juga kosong ya. Kalau tidak ada akta lahir boleh kosong. Ini kalau berkebutuhan khusus silahkan masukkan. Sekarang agama kepercayaan, itu alamat jalan apa ya. RT-nya lihat di KK, RW-nya, setelah itu nama dusun, di desa kelurahan ini ketik aja nama kecamatan ya, baru kita pilih kelurahannya supaya gampang ya teman-teman. Untuk kode pos disesuaikan, tinggal diisi
Nah, lintang bujur ini kita bisa lihat di peta ya. Silakan masukkan titiknya, pilih titik koordinatnya. Di sini sekarang kita pilih. Kalau sudah, tutup. Ini akan masuk koordinatnya. Jadi tempat tinggalnya bersama siapa ya? Ini bersama orang tua. Transportasinya jalan kaki karena tempat tinggalnya dekat dengan lingkungan sekolah. Jadi dia ini anak keberapa? Ya, jadi di sini dia anak pertama. Kita perhatikan ya apa pekerjaan orang tuanya. Kalau orang tuanya bukan PNS ya, atau bukan ASN, bukan pejabat, kita bisa masukkan di sini ya layak PIP. Setelah itu kita lihat dia ini adalah siswa miskin atau rentan miskin. Kemudian kita masukkan nama ayahnya. Ini kalau ayah boleh kosong, yang wajib di situ adalah tahun lahirnya. Setelah itu pendidikan ayahnya, perhatikan di kartu keluarganya. Setelah itu pekerjaannya, penghasilannya per bulan. Setelah itu kita masukkan nama ibu, tahun lahirnya, pendidikan, pekerjaannya, ya. Kalau mempunyai wali silakan centang atau diklik ya. Kalau tidak ada walinya atau dia tidak tinggal dengan walinya, klik saja tidak. Kalau sudah, kita klik simpan ya. Nah, kalau sudah ya, kita klik nama yang baru kita isi tadi. Setelah itu kita isi tinggi badannya ya. Kalau tidak ada data tinggi badan dari siswa tersebut, silakan dilakukan pengukuran ya dan ditimbang berat badannya. Masukkan tinggi badannya, kemudian berat badan, lingkar kepala juga boleh. Nah, yang wajib di situ adalah yang ada bintang merahnya seperti ini. Nah, ini juga karena dekat dengan sekolah, jadi kurang dari 1 km. Waktu tempuhnya ambil di menit ya, masukkan 5 menit. Jumlah saudara kandungnya 0, klik simpan. Setelah itu ini ya masih warna merah di statusnya, kita klik registrasi. Nah, di jenis pendaftarannya masukkan jenis pendaftaran jenis siswa baru, terus nomor induknya jangan lupa dimasukkan, terus tanggal masuk sekolah ini ya, nomor 10 ya. Apakah pernah PAUD atau TK? Karena dia belum pernah, saya jawab tidak. Apa pernah non formal ini? Tidak juga. Kita masukkan hobi, karena dia bermain boneka. Cita-cita ya terserah kita dulu ya, karena masih kecil juga, belum bisa kita tanyakan cita-cita ya. Untuk melengkapi ini kita isi saja sesuai dengan jenis kelaminnya ya teman-teman. Nanti kalau sudah naik kelas 2, 3 atau sudah ada di kelas tinggi, dia sudah paham apa namanya hobi dan cita-cita, nah kita bisa ubah datanya ini ya. Sekarang kita simpan dan tutup. Kita lihat tadi ya, ini dia siswa ini sekarang sudah centang hijau, artinya siswa tersebut sudah terdaftar di dalam Dapodi kita ya teman-teman. Jadi begitu cara menambahkan siswa pada tingkat awal secara manual. Jadi untuk
teman-teman yang siswanya berasal dari TK itu harus ditarik ya secara online. Caranya seperti ini teman-teman, tinggal kita masuk ke dalam website Dapodiktasmen. Setelah itu ini ya, klik yang paling atas. Setelah itu kita login dan masuk ke manajemen sekolah. Kemudian login menggunakan SSO Dapodik. Kalau sudah, klik masuk. Nah, kalau sudah seperti ini, nih klik aplikasi. Setelah itu ini ya, klik PD baru. Nah, untuk PD barunya ini ya, kita cari TK mana dia berasal ya. Misalnya ini ya, dari TK Flamboyan, tahun lulusnya 2023 ini kita tampilkan. Nah, ini ada siswa-siswa yang lulus pada tahun 2023. Tinggal kita cocokkan nama dan NIK nya yang mana yang masuk di sekolah kita ya, misalkan yang ini ya, kita centang. Kemudian kita klik daftarkan ya, tinggal klik daftarkan, maka otomatis siswa tersebut akan masuk ke Dapodik kita. Nah, siswa tersebut akan masuk di sini ya, di siswa terdaftar ini. Nanti kalau sudah masuk di sini namanya, ya teman-teman kembali lagi di aplikasi Dapodik. Setelah itu teman-teman lakukan ini, tarik data ya, lakukan tarik data ya, lakukan validasi terlebih dahulu. Setelah itu lakukan tarik data seperti biasanya, maka siswa yang kita daftarkan secara online tadi akan masuk ke sini ya teman-teman. Jadi begitu cara melakukan penarikan siswa secara online. Nah, sekarang kita akan melakukan pengisian pada rombongan belajar. Jadi perhatikan baik-baik caranya teman-teman. Nah, sekarang kita klik rombongan belajar, kemudian pilih yang reguler. Nah, kalau sudah seperti ini ya, kita pilih menu aksi, kemudian kenaikan kelas. Kita mulai dari yang tingkat 1 ya, simpan dan tutup, yes. Ya, untuk tadi yang siswa kelas 1 sekarang sudah naik kelas 2. Sekarang kita tambah lagi kenaikan kelas, tapi lagi yang tingkat kelas 2, simpan dan tutup, yes. Sekarang kita lanjut lagi di siswa kelas 3, simpan dan tutup, yes. Nah, dia sudah naik ke kelas 4. Kita lanjut lagi ke siswa kelas 5 ya, kelas 4 ya. Nah, sekarang dia udah naik kelas 5. Kita lanjut ke siswa kelas 5. Nah, sudah naik kelas 6. Dan untuk siswa kelas 6 di sini kita sudah tidak usah lagi kita klik ya, karena mereka sudah diluluskan secara otomatis. Nah, yang perlu kita rubah di sini yaitu untuk wali kelasnya ya. Ini wali kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Jadi kita ubah wali kelasnya. Jadi yang ini wali kelas 2, wali kelas 3, sekarang klik simpan. Oh ya, untuk row kelasnya juga kita harus ganti ya. Ini masih row kelas 1 ya, kita ganti jadi row kelas 2. Yang ini row kelas 3, ini row kelas 4, row kelas 5, dan row kelas 6. Simpan lagi. Nah, kita sekarang cek kurikulumnya ya. Katanya kemarin kalau kurikulum Merdeka itu
khusus untuk kelas 1 dan kelas 4. Coba kita cek di kurikulum kelas 4 apakah udah ada kurikulum Merdeka. Sudah ada ya. Ini cara mengubah kurikulumnya ke kurikulum Merdeka. Kita klik oke ya. Sudah ya, yang nomor 4 sudah masuk di sini. Kita lihat di sini ya, masih kelas 2 masih kurikulum SD 2013 ya. Jadi begitu ya teman-teman. Sekarang kita tambahkan rombel kelas 1. Kita klik tambah kelas ya, tetap. Setelah itu tekan tab di keyboard. Nah, kita tingkat pendidikannya kita pilih kelas 1. Kita tunggu dulu sebentar. Ini ya kurikulumnya, karena kelas 1 dan kelas 4 yang kurikulum Merdeka ya, sudah pasti ini otomatis masuk kurikulum Merdeka ya. Terus nama rombelnya kelas 1, wali kelasnya kita cari ini ya, ruang kelas 1. Terus ini ya, tadi error, harap memilih data yang ada di daftar pilihan. Nggak bisa ya, coba kita simpan dulu, ini gagal tersimpan ya. Oke, kita skip dulu yang ini ya, kita langsung menuju ke cara mengisi pembelajaran ya. Saya akan mengajarkan cara mengisi rombel agar nanti di info GTK bagi guru sertifikasinya valid ya teman-teman. Kita contohkan untuk kelas 6 yang sudah ada siswanya. Kita klik pembelajaran. Setelah itu untuk guru agama Islam ini ya, kita isi mulai dari atas. Setelah itu SK mengajarnya. Kita copy tanggal SK nya dan masukkan tanggal 10. Untuk jam dan maksimal ini kita biarkan, kita klik simpan. Setelah itu kita langsung saja ke ini untuk guru kelasnya. Guru kelasnya harus full 24 jam, tidak boleh dikurangi. SK mengajarnya tadi sudah kita copy, kita tinggal masukkan tanggal 10. Sudah, kita simpan lagi. Matematika umum sudah masuk di guru kelas, tidak usah diisi lagi dengan guru lain, nanti akan terbaca invalid pada guru sertifikasinya. Terus guru pendidikan olahraga kita pilih ini nomor SK nya, terus tanggalnya sama, simpan. Itu seni budaya, kosongkan keterampilan, kita masukkan kalau ada guru sukarela ya, kita masukkan satu orang ini ya. Tiga jam. Terus untuk muatan lokalnya ini ya, diambil oleh guru agama Islam untuk tambahan jam sertifikasinya. Sudah ya, ini saja sudah cukup, tidak usah ditambah-tambah lagi. Nah, jadi jumlah jam total rombel kelas 6 37 jam. Jadi ada wajibnya 35 jam tambahan 2 jam ya. Jadi totalnya 37, sudah cukup, tidak usah ditambah-tambah lagi. Nah, untuk kelas-kelas selanjutnya silakan ikuti cara tadi ya untuk penambahan jamnya seperti cara itu. Mengisi pembelajaran kurikulum SD Merdeka di Dapodik 2024. Oke teman-teman, pertama-tama kita isi dulu yang kelas 1 ya, untuk kurikulum SD Merdeka. Jadi yang untuk kurikulum SD 2013 saya rasa teman-teman sudah paham cara mengerjakannya ya. Pertama-tama isi dulu ini ya, guru mata pelajaran agama, ini untuk kelas 1 ya, kelas 1 ya, sama ya, hampir sama dengan cara memasukkan pembelajaran di kurikulum K13.
sebenarnya hampir sama, cuman bedanya di sini ada ini ya, tema P5, sama ada tambahan pelajaran seni di sini ya. Itu ada tambahan di sini. Cuma nanti kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dulu dari guru agama Islam. Nah, di sini tanggalnya terisi. Setelah itu jam, ikuti maksimal jam di sini ya. Kalau di sini maksimal 4 jam, kita masukkan 4 jam juga. Setelah itu jangan lupa yang ini, pendidikan penguatan profil pelajar Pancasilanya, jangan lupa diisi ya teman-teman, biar kita bisa menggunakan ini ya, pilih tema P5 nya. Kita harus mengisi dulu proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sini ya. Ini proyek di sekolah teman-teman, kalian pilihnya proyek apa nanti. Kita masukkan di sini wali kelasnya saja. Setelah itu masukkan nomor SK, tanggal, dan maksimalnya adalah 2 jam. Setelah itu kita langsung ke guru kelas ya. Bahasa Indonesia itu udah masuk di bagian dari guru kelas ya, tidak perlu diisi. Jadi di sini saya ingatkan kembali bagi teman-teman operator baru, jangan memasukkan guru lain ya di sini untuk pembelajaran bahasa Indonesia, matematika umum, terus seni ini ya, semuanya ini jangan dulu dimasukkan guru lain ya selain wali kelasnya. Kalau seandainya wali kelasnya itu guru sertifikasi, nanti jam itu tidak terbaca linear ya teman-teman, jadi akan terbaca invalid untuk jam mengajarnya. Jadi ikuti cara ini kalau teman-teman mau guru sertifikasinya aman di jam pembelajarannya. Ikuti saja langkah-langkahnya. Setelah ini ya, kita isi guru kelasnya lagi. Guru kelasnya masih tadi ya. Setelah itu nomor SK, tanggal SK, dan jumlah jam. Jadi jumlah jam maksimalnya 24 jam ya. Jadi jangan ditambah atau dikurangi di sini. Setelah itu langsung loncat ke guru penjas di sini ya, atau guru olahraga. Kita masukkan guru olahraganya. Setelah itu nomor SK, kemudian tanggal SK, dan jumlah jam maksimalnya 4 jam ya. Nah ini teman-teman, ini tidak usah cari lagi guru seni musik, seni tari, seni rupa, seni teater, seni budaya ya. Kalau seandainya ini pelajaran ini kan udah ada di kurikulum Merdeka, ini semua sudah masuk di sini ya, sudah masuk di sini di guru kelas SD ini. Jadi guru kelas SD ini akan otomatis mengajar jadi 5 seni ini ya, kalaupun ada di kelas 1 ya. Jadi bisa disesuaikan nanti, misalnya di kelas 1 itu ngajarnya seni tari atau apa ya, itu tinggal disesuaikan nanti. Jadi di sini jangan diisi ya teman-teman, jangan diisi dengan guru lain, nanti bisa invalid untuk jam mengajar guru kelasnya ya, kalau guru kelasnya sudah sertifikasi. Kita lanjut. Nah kebetulan di sini ya, ini adalah mata pelajaran wajib tambahan. Kalaupun ada silahkan masukkan juga, kalaupun tidak ada ya, ini adalah mata pelajaran wajib tambahan ya teman-teman. Jadi yang namanya wajib berarti harus diisi ya. Jadi kita isi saja salah satu di sini. Nah, kebetulan yang dibutuhkan di kelas 1 itu hanya ini ya, untuk muatan lokalnya dibutuhkan oleh guru agamanya teman-teman. Jadi kita ambil saja. Jadi muatan lokal ini diambil oleh guru agama untuk menambah jam sertifikasinya. Jadi diambillah di sini biar mereka mencapai 24 jam. Jadi karena di sekolah kami itu guru agamanya ada dua orang, jadi mengambil jam muatan lokal untuk menambah kekurangan jamnya. Kita masukkan tanggal, setelah itu maksimalnya 2 jam.
Untuk sementara itu saja untuk kelas 1 ya, kita coba simpan. Sekarang kita pilih yang ini ya. Jadi teman-teman jangan dulu pilih tema berlima kalau belum mengisi ini ya, project penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi sebelum kalian pilih tema berlima ini, teman-teman harus sudah mengisi ini ya. Jadi kita pilih sekarang project apa yang mau kita lakukan di sekolah kita. Nah, yang akan saya pilih sini adalah kearifan lokal dan Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi di sekolah saya akan membuat proyek ini ya, kearifan lokal sama Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita pilih dulu yang pertama, kearifan lokal. Pilih dulu PTK-nya. Tadi kita milih PTK adalah wali kelas. Setelah itu SK-nya. Setelah itu tanggal SK. Nih. Sudah ya. Setelah itu simpan. Satu lagi ya, Bhinneka Tunggal Ika, masih guru kelas. Setelah itu nomor SK dan tanggal SK. Nah kalau sudah, simpan lagi. Nah, cukup 2 saja ya, karena masing-masing dari project ini nilainya adalah 1 jam pelajaran. Kalau sudah, kita close sekarang. Nah sekarang sudah selesai ya untuk kelas 1-nya. Sekarang close lagi. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran kelas 4 ya. Jangan lupa pilih dulu kelas 4-nya. Setelah itu klik pembelajaran. Kalau sudah seperti tadi ya, kita isi dulu PTK untuk guru agama Islamnya. Setelah itu SK mengajar dan tanggal SK. Jumlah jam maksimalnya 4 jam. Setelah itu turun ke project P5 ya. Ini wali kelasnya. Setelah itu tanggal, maksud saya nomor SK, kemudian tanggal dan jumlah jamnya maksimal 2 jam. Selanjutnya langsung ke guru kelas. Nah sama guru kelasnya tadi ya, isi nomor SK nya, kemudian tanggal SK dan jumlah jamnya 24 jam. Nah kita langsung ke guru olahraga. Nah isi nomor SK, kemudian jumlah jam maksimalnya ya 4 jam. Nah ini tidak usah diisi lagi ke tadi ya, seninya ini, jam seninya ini tidak usah diisi karena sudah masuk di guru kelas. Sekarang kita isi mata pelajaran ini ya. Kita bisa isi di sini guru bahasa Inggrisnya, bisa ambil guru guru sukarela atau guru lain. Kalau untuk mata pelajaran wajib tambahan ini bisa diisi dengan guru kelas guru mata pelajaran, bisa diambil guru sukarela juga ya. Isi nomor SK nya dan tanggal SK, maksimal 2 jam. Dan yang terakhir kita tambahkan muatan lokal untuk guru agama, tambahan jam sertifikasinya, kemudian tanggal dan maksimalnya 2 jam. Kalau sudah, kita simpan. Nah ini ya, jadi jam wajibnya ada 34 jam, sama ditambah dengan tambahan 4 jam ya, jadi totalnya 38 jam. Tidak apa-apa ya, yang penting yang ini matematika umum, bahasa Indonesia, seni dan lain-lain ini jangan diisi dengan guru lain ya. Itu yang membuat jam dari guru kelasnya itu tidak linear.
Jadi cukup masukkan guru kelasnya saja ya, semuanya masuk di sini di guru kelasnya yang 24 jam ini. Semua jam pelajaran yang ada di sini jadi sudah masuk ke guru kelasnya yang 24 jam ini ya teman-teman. Jadi tidak usah ditambah lagi dengan guru-guru yang lain. Itu kunci supaya jam mengajar wali kelasnya ini untuk guru sertifikasinya ini tidak invalid nanti di info GTK nya. Kalau sudah, kita pilih tempat P5 nya lagi ya. Ini sudah diisi. Nah sekarang kita isi lagi seperti tadi ya, kearifan lokal sama Bhinneka Tunggal Ika. Kita pilih wali kelasnya, kemudian nomor SK dan tanggal sama ya, isi wali kelas, nomor SK dan tanggal SK. Kalau sudah, simpan. Kalau sudah disimpan, di close saja, kemudian close sekali lagi. Nah sekarang kita cek kevalidan dari pembelajaran ini ya teman-teman. Kita cek apakah masih ada yang invalid. Nah sekarang terima kasih, seluruh data valid ya. Jadi teman-teman, begitu ya, demikian cara mengisi pembelajaran pada kurikulum Merdeka SD ya di Dapodik versi 2024. Kalau ada pertanyaan, silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar di bawah. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.